Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Weni Evitasari dengan NIM A1D1171026 dari R001. Pada kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman tentang materi LKPD. Selamat mendengarkan guys. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari LKPD. Nah, LKPD ini merupakan lembar kerja peserta didik. LKPD ini adalah lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Berisi petunjuk atau langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kompetensi dan indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Kemudian ada manfaat dari LKPD ini. Nah, manfaat dari LKPD yang dibuat dan dikembangkan yaitu mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Kemudian membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematif dan mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan konsep. Adapun kriteria penyusunan dan penulisan LKPD ini. Nah, berikut ini akan saya jelaskan mengenai kriteria dan penyusunan dari LKPD yang dapat dikembangkan oleh guru secara mandiri di sekolah. Yang pertama yaitu tujuan penyusunan LKPD. Tujuan penyusunan LKPD untuk pembelajarannya itu seperti yang pertama, yaitu memperkuat dan menunjang tujuan pembelajaran dan ketercapaian indikator serta kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang kedua, membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada bahan. Nah, bahan ajar yang digunakan untuk membantu guru dapat mempermudah proses pembelajaran tuh harus sesuai dengan kriteria. Yang pertama yaitu tersusun, logis, dan sistematif. Penyusunan bahan harus perlu penyeleksian konsep yang akan dibelajarkan dan diurutkan, rantai kognitifnya harus diperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan peserta didik. Nah, dalam hal ini nih, peserta didik berada dalam tahap perkembangan kognitif peralihan antara operasional konkret ke operasional formal, sehingga mereka masih mudah untuk berpikir konkret dan sudah mulai dapat diajak berpikir abstrak. Kemudian yang ketiga ada bahan ajar itu dapat merangsang memotivasi kegiatan keingintahuan dari peserta didik. Kemudian yaitu yang keempat, bahan ajar mutakhir dan memiliki kontekstualitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada metode. Nah, metode dalam penyusunan LKPD itu seperti yang pertama, memperkaya kegiatan di dalam kelas. Contohnya dapat berupa kegiatan di luar kelas atau kegiatan laboratorium. Kemudian yaitu memotivasi peserta didik. Yang ketiga ada mengembangkan keterampilan proses pembelajaran peserta didik. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keempat ada menanamkan sikap ilmiah memiliki proses pembelajaran. Kemudian yang keempat ada unsur LKPD. Nah, unsur LKPD yang dibuat dan dikembangkan memuat unsur judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, indikator, peta konsep, alat dan bahan, langkah kerja, tugas, dan penelitian. Kemudian yang kelima ada, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari LKPD. Nah, LKPD yang dikembangkan penelitian merupakan perpaduan dari LKPD dari petunjuk praktikum serta peserta didik dalam melakukan percobaan. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep serta LKPD membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemui.
Kemudian saya akan menjelaskan syarat dari LKPD. Saya akan menjelaskan, ya Allah, laptop. Kemudian teman-teman, untuk membuat LKPD ini ada beberapa syarat. Nah, menurut Das Salirawati 2004 menyebutkan 3 syarat untuk LKPD dikatakan layak, yaitu yang pertama syarat didaktis, kemudian yang kedua syarat konstruksi, dan yang ketiga adalah syarat teknis. Nah, syarat didaktis berkaitan dengan terpenuhnya asas-asas pembelajaran efektif dalam suatu LKPD. Kemudian syarat konstruksi itu berkaitan dengan kebahasaan. Kemudian syarat teknik berkaitan dengan penulisan berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan. Kemudian ada langkah-langkah dalam kita menulis LKPD ini. Nah, yang pertama yaitu melakukan analisis kurikulum, KI dan KD, indikator dan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua menyusun peta kebutuhan dari LKPD. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan judul dari LKPD tersebut. Kemudian yang keempat kita menulis LKPD. Kemudian kita menentukan alat penilaian. Teman-teman, ada struktur LKPD secara umum. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu adanya judul kegiatan, tema, subtema, kelas, semester, berisi topik. Apa nih? Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan struktur LKPD secara umum. Yang pertama yaitu judul, tema, subtema, kelas, dan semester. Berisi topik, kegiatan dengan KD dan identitas kelas. Nah, untuk LKPD dengan pendekatan inquiry, maka judul berupa. Yang kedua yaitu tujuan. Nah, tujuan belajar sesuai dengan KD. Kemudian yang ketiga ada alat dan bahan. Jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, maka dituliskan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian yang keempat ada prosedur kerja. Nah, berisi petunjuk kerja untuk peserta didik yang berfungsi untuk mempermudah peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada yang kelima yaitu tabel data. Nah, berisi tabel di mana peserta didik dapat mencatat hasil pengamatan atau pengukuran. Untuk kegiatan yang tidak diperlukan data bisa diganti dengan tabel atau kotak kosong yang dapat digunakan peserta didik untuk menulis, menggambar, ataupun berhitung. Kemudian yang keenam ada bahan diskusi. Nah, berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk menganalisis data dan melakukan konseptualisasi. Adapun evaluasi dari LKPD ini teman-teman. Nah, evaluasi LKPD secara umum yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap, yang keempat produk atau benda yang kerja sesuai dengan kriteria standar, yang kelima ada batasan waktu yang telah ditetapkan. Baiklah teman-teman, saya ada beberapa contoh bentuk dari LKPD. Nah, ini adalah contoh yang saya buat sendiri berdasarkan buku guru dan buku siswa. Dan ini adalah contoh yang kedua yang saya buat tentang LKPD yang dapat dikerjakan oleh siswa sehingga siswa tersebut dapat berpikir lebih kritis dalam menganalisis soal. Pembuatan soal LKPD ini saya lihat dari berpanduan pada buku guru dan buku siswa kurikulum 2013 revisi terbaru. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi LKPD. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Terima kasih.